saudara-saudara kita ini jujur, karena saya banyak belajar. Ada 3 roh yang mengikat mereka. Roh yang pertama adalah roh akidah, aturan. Kemudian roh syahadat, pengakuan tiada Tuhan selain Allah. Kemudian roh yang ketiga adalah kodam. 3 roh ini harus ditengking dan didoakan agar supaya pada saat kita mau jalan dan memberitakan kabar keselamatan, 3 roh ini Tuhan sudah ikat. Karena jangan sampai oknum-oknum ini yang radikal mengatakan bahwa akidah ini adalah akidah hanya dipakai sendiri. Kemudian syahadat ini syahadat yang dipakai sendiri. Kemudian yang diaktifkan adalah kodam jin untuk santet-santet orang. Ini kira-kira misionaris ini maksudnya apa ya, ikhwah? Dia mengatakan umat muslim rohnya ada 3. Yang pertama roh akidah, yang kedua roh syahadat, yang ketiga roh khodam. Apa maksudnya seperti ini? Ini saya kira sudah menghina Islam, sudah berbicara tanpa ilmu. Baik, kita akan lanjutkan terlebih dahulu bagaimana video selengkapnya, Hafilah. Jadi banyak sekarang orang hanya membutuhkan mujizatnya Yesus. Tetapi ketika kita mau giring untuk dibaptis tidak mau, padahal ada ayatnya. Al-Baqarah 2 ya. Subhanallah. Ya. Sikgo. Al-Baqarah 2 ayatnya 138. Celupan. Dimandikan. Didoakan dalam nama Allah. Itulah saya katakan tadi. Di dalam Al-Quran ada ayat baptis. Sikgoh katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi hafilah yang baru bergabung, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik ya ikhwah, kami kabarkan kembali ada seorang misionaris yang memakai peci. Dia membawa ayat suci Al-Quran, mencomot-comot ayat suci Al-Quran, lalu kemudian dia tafsirkan dengan nafsunya sendiri, bahkan dia tafsirkan dengan ayat Bible. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat nyata kekeliruannya dan wajib kita luruskan ya hafilah. Baik, supaya tidak lama lagi kita langsung saja saksikan bagaimana statementnya, bagaimana kekeliruannya, lalu kemudian kita akan komentar ya hafilah. Silakan. Di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Itu ada persamaan dengan Al-Zukhruf 61. Dia membawa surat Az-Zukhruf. Al-Zukhruf 61 dikatakan juga, janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat, percaya pada Isa, inilah jalan yang lurus. Selagi di Al-Fatihah 1 ayat 6 berseru 17 kali sehari, Ihdina siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, dijawab pada Al-Zukhruf 61. Janganlah ragu-ragu tentang hari kiamat, percaya Isa atau Yesus, inilah jalan yang lurus. Sama dengan Yohanes 14 ayat 6. Ceritanya bapak misionaris ini ingin memurtadkan umat Islam dengan mencampur adukan Al-Quran dengan ayat Bible. Bahkan Al-Quran ditafsirkan sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan keinginannya. Na'udzubillahi min dzalik. Bermodalkan peci 6.500-an, dia mencomot ayat suci Al-Quran agar dirinya dipandang sebagai ahli Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwatillah. Dia tadi mengatakan dalam Az-Zukhruf ayat 61 bahwa percayalah kepada Isa, bahwa Isa mengetahui hari kiamat dan lain sebagainya, dan dia tafsirkan ke dalam Yohanes 14 ayat 6, katanya itu juga sama serupa dengan Al-Quranul Karim. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah kekeliruan yang sangat nyata. Kalau misalkan bapak misionaris ini mau membaca ayat selanjutnya setelah Az-Zukhruf ayat 61 ini, coba baca selanjutnya di ayat 62-nya, di ayat 63-nya. Justru Nabiullah Isa alaihissalam memerintahkan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattaqullah, takwalah kepada Allah. Itu di ayat 63-nya loh. Apalagi kalau misalkan di ayat 64-nya jelas Nabi Isa alaihissalam mengatakan, innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Innallah, sesungguhnya Allah, huwa, dialah Allah, rabbi, Tuhanku, kata Nabi Isa, yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus itu.
Jadi mengenal Isa itu sebagai nabi dan beribadah kepada Allah, itulah jalan yang lurus, bukan mempercayai Isa sebagai Tuhan, bukan menuhankan Isa. Nah, itu adalah kekeliruan yang sangat nyata. Baca dong, bukan ayat ke-61-nya saja, baca ayat selanjutnya, itu adalah kebenaran yang nyata. Lalu kemudian tadi menafsirkan Al-Fatihah dengan Yohanes 14:6. Nauzubillah min dzalik, baca juga ayat selanjutnya, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang seperti apa? Ayat selanjutnya sudah menjelaskan, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang tersesat dan bukan jalan yang zalim. Siapa yang tersesat? Orang-orang yang menuhankan Isa. Ini perspektif dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau misalkan ini ditarik ke dalam Yohanes, ini adalah kekeliruan yang sangat nyata. Padahal di ayat selanjutnya setelah ihdinas shiratal mustaqim, itu adalah jawabannya. Baik, Khafillah, kita akan lanjutkan lagi. Ini semakin panas ya, Khafillah. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berangkat dari berbagai macam firman Tuhan, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa jadikan semua bangsa muridnya. Kalau kita mau menjadikan bangsa ini menjadi murid Isa atau Yesus, karena kenapa? Di dalam ayat suci mengatakan, An-Nisa 4 ayatnya yang ke-159, bahwa Isa akan datang sebagai saksi pada hari kiamat. Siapa yang percaya pada Isa masuk surga, yang tidak percaya akan masuk neraka jahanam. Jadikan semua bangsa murid Isa. Kasihi, bukan dibenci. Hanya ada memang oknum-oknum yang merusak agama yang baik ini. Baik, Alhamdulillah. Dia kira kita sebagai umat Islam tidak percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Jangankan kita percaya, kita mendoakan setiap waktu kepada Nabi Isa alaihissalam dengan mengatakan ketika kita melafalkan atau mengucapkan Isa, lalu kemudian diikuti dengan alaihissalatu wassalam, keselamatan bagi Nabi Isa alaihissalam. Kalau misalkan kita berbicara tentang cinta kepada Nabi Isa alaihissalam, maka kami umat Islam lebih mencintai daripada siapapun kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahkan kita mendoakan beliau Nabi Isa alaihissalatu wassalam dengan mengatakan alaihissalam. Kalau misalkan kita berbicara mentaati Nabi Isa alaihissalam, maka kita sebagai umat Islam yang justru mentaati Nabi Isa alaihissalam dengan menjalankan salah satu syariatnya yang diabadikan dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satunya misalkan berkhitan, lalu kemudian tidak meminum alkohol, lalu kemudian tidak memakan babi. Nah, itulah syariat Nabi Isa yang kemudian diabadikan dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak diragukan lagi kecintaan kita kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Isa alaihissalam termasuk Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang kami sayangi, yang kami cintai. Jadi jangan salah Anda mengatakan umat Islam tidak mencintai Nabi Isa, tidak mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Justru umat Islamlah yang justru memuliakan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Baik, Alhamdulillah, semakin panas dan semakin menarik apa saja yang kemudian akan distatementkan oleh misionaris ini. Kita akan saksikan ke video berikutnya, silakan. Jadi banyak sekarang orang hanya membutuhkan mujizatnya Yesus. Tetapi ketika kita mau giring untuk dibaptis, tidak mau, padahal ada ayatnya. Al-Baqarah 2 ya. Sikgo. Al-Baqarah 2 ayatnya 138. Celupan, dimandikan, didoakan dalam nama Allah. Itulah saya katakan tadi. Saya sudah ribuan membaptis karena dua kitab ini menyuruh, memerintahkan percaya dan dibaptis. Subhanallah, dalam Al-Quran katanya ada ayat tentang pembaptisan. Dia katakan siggoh. Mungkin bukan siggoh. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-138 itu sibgoh, bukan siggoh. Baik, apa itu artinya sibgoh? Dalam kamus Al-Ma'ani dijelaskan kata sibgoh itu mempunyai banyak makna. Jadi menarik bahasa Al-Quran itu atau bahasa Arab itu, karena dalam bahasa Arab ada yang namanya istirakul lafzi. Satu kata tapi maknanya banyak, tetapi nanti ada kekhususan tersendiri. Baik, kami akan jelaskan. Dalam kamus Al-Ma'ani disebutkan bahwa sibgoh di sana artinya ada celupan,
ada cat, ada kemudian rak, ada kemudian warna, dan ada juga agama. Nah, di sini banyak arti dari kata sibghah ikhwafillah. Tidak aneh, karena dalam bahasa Arab ada yang namanya istiraqul lafzi. Akan tetapi, kalau misalkan kata sibghah ini lalu kemudian diidhofahkan dengan lafaz Allah, lafzul jalalah, maka maknanya menjadi sibghatullah. Apa maknanya? Dinullah. Baik, kita akan tampilkan bagaimana pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat Nabi SAW yang kemudian didoakan oleh Nabi SAW agar Ibnu Abbas ini memiliki kemampuan, beliau bisa menafsirkan ayat-ayat Al-Quranul Karim atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian didoakan oleh Nabi SAW. Hadasani Muhammad bin Sa'di qala hadasani abi qala hadasani ammi qala hadasani abi an abihi an ibni Abbasin sibghatullah qala dinullah. Jadi sibghatullah di sini bukan baptis, tetapi dinullah. Itu menurut siapa? Ibnu Abbas, salah satu seorang sahabat Nabi SAW yang langsung didoakan oleh Nabi agar beliau mampu dan menguasai tafsir Al-Quranul Karim. Ini sangat luar biasa, ikhwafillah. Jadi Anda jangan menafsirkan Al-Quran dengan nafsu Anda. Itu merupakan sebuah kejahatan. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya, ikhwafillah. Silakan. Saudara-saudara kita ini jujur, saya banyak belajar. Ada 3 roh yang mengikat mereka. Roh yang pertama ada roh akidah, aturan. Kemudian roh syahadat, pengakuan tiada Tuhan selain Allah. Kemudian roh yang ketiga adalah kodam. 3 roh ini harus ditengking dan didoakan agar supaya pada saat kita mau jalan dan memberitakan kabar keselamatan, 3 roh ini Tuhan sudah ikat. Karena jangan sampai oknum-oknum ini yang radikal mengatakan bahwa akidah ini adalah akidah hanya dipakai sendiri. Kemudian syahadat ini syahadat yang dipakai sendiri. Kemudian yang diaktifkan adalah kodam jin untuk santet-santet orang. Apa maknanya dia mengatakan demikian? Katanya roh dalam Islam itu ada 3. Yang pertama roh syahadat, yang kedua roh akidah, yang ketiga roh khodam. Yang kemudian roh khodam dipakai sihir, jin, santet dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Tiada lain dan tiada bukan dia mengatakan demikian adalah menghina kaum muslimin. Dia menghina akidah dan syariat umat Islam. Dia mengatakan seperti itu karena dia benci kepada umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwafillah, tidak ada dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi SAW, dalam kitab-kitab para ulama mengatakan bahwa Islam mempunyai 3 ruh. Kalau misalkan ada yang mengatakan demikian, berarti dia jelas mengatakan syubhat dan dia sudah memfitnah kaum muslimin. Sahabat Asik Ngaji, inilah konteran kami terhadap misionaris yang ingin membuat syubhat dan memfitnah kaum muslimin. Semoga hal ini bisa menjadi penerangan untuk kita semua dan kita lebih hati-hati untuk kedepannya. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.